Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat suatu debat atau diskusi yang sangat menarik, di mana di dalamnya ada Bang Edis TV bersama dengan lawan debatnya yaitu Yonatan Nandar. Dan kita akan melihat bagaimana Yonatan Nandar ini akan diobok-obok oleh seorang Bang Edis TV. Karena apa? Karena Yonatan Nandar ini memang kerap kali dia sangat liar untuk melontarkan tuduhan-tuduhannya berkaitan dengan iman kekristenan. Bahkan dia juga kerap kali menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang iman kekristenan, dan dia juga dengan sendirinya, dengan kemauannya sendirinya menganggap dirinya sebagai seorang evangelis, walaupun kita tidak tahu dia berasal dari gereja mana dan ditabiskan di mana seperti itu. Tapi tanpa berlama-lama, mari langsung kita simak debatnya. Tuhan Yesus memberkati. Nabi terakhir bukan Muhammad. Iya, boleh. Oke. Hari ini kita bikin Nandar tidur terlentang. Boleh. Sungguh nekat yang nyata kamu Nandar. Oke, boleh. Nanti dibuktikan aja ya. Ini waktu siapa nih? Belum. Nanti ini kan pemanasan dulu. Nanti setelah ini selesai baru kita mulai. Nanti aku dulu ya. Nanti setelah itu kamu. Boleh. Ayo guys, tap layar. Kalahkan dia PK, nanti aku yang babak belurin dia di bidang ini. Si Edis tidak berani. Guys, kalahkan dia. Kita tap layar biar kuat kita. Si Edis tidak berani masalah kita buat dia babak belur. Memang karena enggak berani, udah berapa kali kita bahas itu. Kamu udah. Kita sudah berapa kali membahas itu kok bilang aneh-aneh aja sini orang ini. Kok aneh-aneh aja kamu Nandar. Kita bahas keselamatan sudah berkali-kali. Kok kamu bilang enggak berani? Dari Hong Kong udah. Pertama kamu di-report. Kedua kau di-report 2 kali. Oh, itu kan belum selesai. Oke lah. Iya, artinya kalau kamu bilang saya nggak berani itu namanya fitnah. Intinya Kristen tidak ada yang berani bahas jaminan keselamatan. Sekarang kita akan buktikan. Kita akan buktikan Nabi Yesus ya, atau Nabi Isa betulkah Nabi Isa itu adalah Nabi yang terakhir? Betul. Silakan nanti. Saya bilang Isa, bukan Muhammad Nabi terakhir. Kok lari kemana-mana? Iya, kita buktikan lah. Bener nggak Isa itu Nabi yang terakhir? Ya, belum. Timernya dulu. Ayo guys, kita kalahkan dia guys. Jangan kabur ya. Jangan kabur 2 kali kamu lari dari saya. Jangan kabur. Bagaimana? Jangan kabur, udahlah. 2 kali kamu lari dari saya. Lihat dulu. Lihat aja dulu. Jangan kabur kok. Kita buktikan deh. Tadi malam si Mikana babak belur, sekarang si Edis ya teman-teman ya. Kita tunggu nih. Siap. Temanya apa ini temanya? Loh, tuh kan dia mulai goncang kan? Temanya adalah temanya Nabi Isa atau Yesus atau Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Temanya bukan itu. Loh. Ini loh temanya ini loh. Dua arah. Iya temanya ini. Iya 2 arah. Oke. Temanya adalah Yesus atau Nabi Muhammad yang Nabi terakhir. 2 arah lu. Itu tema dari kamu. Itu tema dari kamu. Lo enggak ini sama itu. Enggak, bukan itu, baca ini tema. Yang Nabi terakhir itu Isa bukan Muhammad. Gimana sih ini orang? Kenapa kamu takut? Hah? Yang di temanya itu Nabi terakhir itu Isa atau Muhammad. Gimana sih? Sungguh kamu termasuk orang yang nekat. Yesus atau Nabi Muhammad yang Nabi terakhir. Ya, jalan. Oke, sebentar belum waktunya ya. Oke, sahabat teman-teman ya. Nandar di sini nekat pemirsa ya. Aduh, lu yang nekat. Tadi Kristen aja babak belur hadapi saya. Jaminan keselamatan. Kita kalahkan dia guys, kita kalahkan dia. Jangan lupa tap layar, klik like ya. Kita kalahkan dia, kita keokkan dia teman-teman. Siap. Ayo guys, jangan kalah kita. Teman-teman kalahkan dia PK, aku kalahkan dia debat ya. Ayo teman-teman. Edis, lu kacamatamu hitam sengaja ya, agar lu nangis gak kelihatan ya. Nandar. Ayo. Banyak yang surup dan kejang dengan saya, iya, sehingga ingin menghalalkan darah saya. Itu kan target kalian.
tabiat kalian ketika kalah diskusi kan seperti itu. Baik. Waduh. Oke ya. Siap. Kalah koin kita pemirsa. Kalah koin kamu ya. Sekarang ayo aku. Teman-teman kita siap ya. Kita babak belurkan si Edis. Oke. Ayo Edis, jangan takut kau. Apanya? Ya udah dimulai waktunya. Oke, kita mulai. Ya, aku dulu ya. Silakan. Ketika aku berbicara lu diam ya. Baik, silakan. Saya diam. Baik, jangan ngumpet kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa ini adalah nabi yang terakhir, betul, yaitu nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel. Tapi bukan nabi yang terakhir di kalangan umat manusia. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan umat Indonesia. Nah, saya tunjukkan satu ayat yang sangat mengidentifikasi perkataan Yesus adalah ini. Jadi justru Yesus menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Saya bacakan buat teman-teman di dalam Yohanes 16 nomor 12. Apa kata Yesus? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya. Kemudian Yesus menubuatkan tentang Nabi Muhammad di dalam Yohanes 16:13. Di ayat 12-nya Yesus ngomong, aku banyak hal yang harus kusampaikan, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Makanya Yesus tidak pernah mengajarkan pemberkatan nikah, bagaimana cara cebok dan lain sebagainya, karena Yesus bukan nabi yang terakhir. Nah, di sini Yesus mengatakan abalhu, akan tetapi dia aserhu ruaha Ahmad. Akan tetapi apabila ia datang yaitu Ahmad, kesayyabo yadrik ethem el qalhaemet. Dia akan memimpin dunia ke dalam seluruh kebenaran. Kemudian apa kata Yesus? Kilo yedaber me asmo. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini kalau kita lihat di dalam Quran surat An-Najm ayat 1 sampai 4. Di situ Rasulullah SAW menerima firman Tuhan, wa ma yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Nabi Muhammad itu berkata bukan dari dirinya sendiri, tetapi dia menerima firman, dia menerima wahyu sesuai dengan apa yang Yesus katakan, ya, bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kemudian apa kata Yesus? Ella et aserhu somea yedaber. Dia hanya mengatakan apa yang dia dengar. Fe'et habaot yotia lahem. Dan dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang kepadamu. Ini saya tunjukkan terjemahannya. Ini terjemahan Gabrul teman-teman. Tetapi apabila ia datang yaitu Ahmad, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Hadisnya mana? Rasulullah SAW bersabda, Taroktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Kutinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada dua perkara ini. Kemudian ada juga di dalam Yohanes 14 ayat ke-16. Yesus dengan jelas dan gamblang mengatakan begini saudara. Ayo tap-tap layar guys ya, kalahkan dia PK. Nih, di dalam bahasa Ibraninya, bahasa yang digunakan oleh Yesus. Fa'ani abakes mehaab, aku meminta kepada Bapa. Fayiten lahem menahem. Dan aku minta Bapa memberikan seorang penolong lain kepada kalian ini. Aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus itu bukan penolong yang terakhir. Makanya dia meminta seorang penolong lain. Siapa penolong lain ini? Di dalam memahami Bible ada metode tafsir ayat dengan ayat. Matius 21, Yohanes 14 ayat ke-16 dengan Yohanes 16 ayat ke-13, 12 saling keterkaitan. Ternyata Yesus tidak sanggup berkata-kata dari dirinya. Ternyata Yesus masih banyak hal yang harus disampaikan. Kalau Nabi Muhammad dari bangun tidur sampai tidur kembali diajarkan Yesus. Anda tahu saudara, Tritunggal tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Anda tahu tidak saudara, pemberkatan nikah tidak diajarkan oleh Yesus. Siapa? Karena Yesus sedikit sekali mengajarkan tentang bagaimana cara beribadah, tentang bagaimana jalan kebenaran. Makanya Yesus di dalam Yohanes 14, teman-teman perhatikan ya, Yohanes 14 ayat ke-6 juga menubuatkan Nabi Muhammad. Nih kata Yesus ya teman-teman ya. Inilah gabrulnya terjemahan. Nih, ini kata Yesus. Amar lo Yesua, berkata Yesus, Ani haderek, aku adalah jalan, PH Ehmet. Ini bahasa Ibraninya Alef Memtab, dibacanya tulisannya Emet, dibacanya Ehmet. Ternyata Yesus ini adalah jalan bagi Nabi Muhammad. Kalau Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi Yesus, maka Yesus adalah jalan bagi Nabi Muhammad. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Ani haderek PH Ehmet. Matius 3 nomor 11, Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi Yesus. Jeder kan. Kalah PK, kalah debat kau. Ayo guys, kalahkan. Ayo, menang kita. Iya, adalah menang Sudah? Debat, menang PK. Terima kasih teman-teman semuanya. Sudah? Bikin waktunya lagi. Siap. Des. Ayo Des, Bapak beru lagi Des. Teman-teman, tap-tap layar ya. Baik, sekarang giliran saya bicara ya. Ya. Jadi Nandar, kamu harus pahami dulu tema, jangan lari kemana-mana ya. Pak Ustadz, ternyata Nabi terakhir itu adalah Isa, bukan Muhammad. Berarti Nandar, kamu harus membuang Quranmu. Karena apa? Ternyata terbukti Muhammad bukan Nabi terakhir.
Saya ngomong bukan cocokmologi seperti kamu. Yang nggak ada di situ kamu cocok-cocokmologikan macam Jakar turun, Jakir naik, sorry. Ya. Yang tidak ada jangan kamu cocok-cocokkan. Saya kasih Anda contoh. Di dalam Quran, surat Al-Ahzab ayat 40. Nyata di situ disatakan bahwa Muhammad itu sebagai nabi terakhir, khataman nabiin, penutup para nabi. Berarti kamu beriman bahwa Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Tapi yang jadi masalah, ternyata kamu juga beriman bahwa nanti di akhir zaman akan datang Nabi Isa. Bagaimana logikanya Muhammad itu nabi terakhir, tapi yang diutus nanti di akhir zaman adalah Nabi Isa? Ini yang saya bilang kamu sudah tidak punya logika lagi, Nandar. Sungguh nekat yang luar biasa kamu mengatakan Muhammad nabi terakhir. Sedangkan Isa adalah nanti nabi yang akan datang di akhir zaman. Berarti siapa nabi yang diutus terakhir? Berarti Isa, Nandar. Dengan demikian, maka kamu harus membuang Quranmu, Nandar, ke dalam tong sampah. Ya, ingat, saya tidak cocokmologi seperti kamu. Kamu tadi mengatakan bahwasanya bukan Isa, tadi kamu mengatakan Yesus tidak mengajarkan tata cara cebok. Benar. Dan kamu mengatakan bahwa Muhammad menurutmu datang untuk mengajarkan seorang cebok. Ingat loh, tadi kamu bilang ya, teman-teman bisa diputar balik. Dari dia bilang Muhammad datang untuk mengajarkan umat manusia, salah satunya adalah cebok. Sungguh nekat kamu, Nandar. Mengapa kamu rendahkan Muhammad mengajarkan manusia untuk cebok, Nandar? Emangnya manusia tidak tahu cara cebok? Orang Arab tidak tahu cara cebok? Sehingga datang nabimu mengajarkan orang cebok. Udah gitu ceboknya pakai batu lagi, Nandar. Siapa yang suruh kamu cebok pakai air? Bukan kamu diajarkan cebok pakai batu, Nandar. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lalu kemudian halusinasimu. Seperti biasa kalian mengemis-ngemis dari kitab kami, mengais-ngais dari kitab kami bahwa ada Muhammad di situ. Kamu bilang bahwa Yesus meminta kepada Bapa supaya diutus Muhammad. Berarti kamu meyakini, Nandar, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Karena kamu mengimani bahwa Yesus berkata kepada Bapa, Yesus meminta kepada Bapa. Padahal di dalam Quranmu telah tertulis telah kafirlah orang-orang yang berkata Isa itu anak Allah. Laqad kafara lazina qalu. Ya kan? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, Nandar. Kamu jual Islammu supaya kamu dapat koin. Jangan seperti itu, Nandar. Ini namanya kamu mencederai akidah umat Islam. Karena kamu mengatakan bahwa betul yang dikatakan Yesus di dalam Bible, dia meminta kepada Bapa untuk mengutus Muhammad. Kalaulah halusinasimu itu benar, ini seumpama halusinasimu yang sangat liar itu benar, maka kamu beriman bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Muhammad adalah utusan Yesus. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat kalau seperti ini. Sudah jatuh tertimpa tangga kamu seperti ini caranya, Nanda. Maka bertaubatlah kamu dengan taubat yang semurni-murninya sesuai dengan Quran surat lupa akhir nama suratnya, ada itu ya. Bertaubatlah kamu dengan taubat yang semurni-murninya. Tapi sayang, Nandar, di situ masih mudah-mudahan Tuhan mengampuni kesalahanmu. Sudah disuruh kamu taubat dan nasuha, tapi dikatakan di situ asa rabbukum, katakan mudah-mudahan Rabbmu mengampuni kesalahanmu. Ya, jadi Nandar, saya minta kamu bertaubat. Ya, masa kamu bilang bahwasanya kamu katakan Muhammad itu adalah nabi yang menurut kamu mengajarkan manusia untuk cebok. Sungguh luar biasa kamu, Nandar. Sungguh luar biasa. Jauh-jauh Nabi hanya diutus untuk mengajarkan cebok menurut Nandar. Sungguh luar biasa kamu, Nandar. Silakan, Nandar, waktu untukmu. Jangan nangis, Nandar. Masih kau mau datang besok, Nandar? Aduh, kalah PK kita, teman-teman. Menangkan dong, teman-teman. Kita berjuang masing-masing dengan caranya sendiri. Aku dengan berdebat, kalian dengan tap-tap layar dan ini ya, dengan share, dengan komen, boleh. Ayo, Edis. Si Edis ini nggak bisa nih ya. Nangis dia karena nggak bisa jawab. Oke, jangan ngomong, ini bagian aku. Teman-teman lihat nih, si Edis tuh ngalor ngidul. Memang dia kalau sama orang yang nggak ngerti kristologi so hebat. Sama saya tidak ada sejarahnya dia menang debat. Anda tidak pernah menunjukkan dalil di mana Yesus adalah nabi terakhir dalam Islam, nggak ada. Justru ayat yang Anda baca itu membenarkan keyakinan umat Islam bahwa Nabi Muhammad itu adalah khotamin nabiyyin. Ya, dia ini adalah nabi yang terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah aku, kata Rasulullah SAW. Kemudian Anda berbicara tentang Yesus, tentang Isa yang akan turun di akhir zaman. Justru Nabi Isa itu akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dia datang bukan sebagai nabi. Nih saya kisahkan di dalam sebuah hadis sahih di dalam Rawahu Abu Dawud. Jadi ya? Nabi Isa itu akan turun sebagai umat Nabi Muhammad. Dia turun di Damaskus di Menara Putih. Waktu itu sedang iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Turun Yesus.
Al-Mahdi alaihi salam melihat Yesus turun, mempersilahkan Yesus untuk mengimami sholat. Apa kata Yesus? Aku bukan pemimpin, aku bukan rasul, aku bukan nabi, aku bukan pemimpin umat ini. Engkaulah yang berhak untuk memimpin. Jadi Yesus itu jadi anak buah, Yesus itu jadi pembantu dari Al-Mahdi alaihi salam. Akhirnya Yesus menjadi makmum sholat dari dari Al-Mahdi alaihi salam ketika sholat subuh. Adab, etika, aturan yang memimpin sholat itu adalah pemimpin. Makanya Nabi Muhammad meskipun sakit beliau memimpin sholat karena memang etika dan adabnya. Yesus datang bukan sebagai nabi tetapi sebagai hamba Allah yang Yesus meminta untuk menjadi pengikut umat Nabi Muhammad. Justru Yesus ini jadi pembantunya Al-Mahdi alaihissalam. Ini tugas Yesus ya. Sudah dekat di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam, bukan nabi. Sebagai hakim yang adil, dia akan menghancurkan salib, hancur di salib itu karena ini ajaran iblis, makanya dihancurkan oleh Yesus. Membunuh babi inilah yang dimakan oleh iblis, makanya dibunuh oleh Yesus. Menghapus jizyah upeti dan akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Bahkan di dalam hadis yang lain nanti saya tampilkan di sesi berikutnya, Yesus itu akan memusnahkan semua agama walaupun agama manapun kecuali Islam. Itu dalilnya. Sekarang coba Anda cari Yesus datang sebagai nabi di mana? Yesus itu datang sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, bukan sebagai nabi. Sekarang pertanyaan saya, saudara, lihat ini. Kamu babak belur lagi nih. Coba perhatikan ini. Saya tanya kepada Anda. Kemudian kalau kita lihat di dalam surat 61 ayat ke-6, Yesus juga menyebutkan tentang apa? Bentar ya, belum dibalik kamera nih. Nih, Quran surat As-Saff ayat ke-6 juga menyebutkan. Nih, wa mubasyiron bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad, sama dengan Yohanes 14 ayat ke-6. Kemudian kita lihat, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Matius 21. Di sini aja dah, agak lama nih. Jadi waktu saya ada 1 menit, perhatikan ini. Sekarang saya tanya sama kamu. Di sini aja lah, biar enak. Matius 21 nomor 43. Nih, ya. Oke, nih coba kalian lihat nih Matius 21 nomor 43. Yesus sudah mengatakan, karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi, yaitu kepada setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah. Sekarang saya tanya kepada kamu, ini kerajaan Allah, umat pilihan Tuhan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Siapa orang Yahudi yang dimaksud di dalam Matius 21:43? Jawab. Ya, siapa? Jawab pertanyaan saya, jangan ngalor ngidul. Siapa orang yang bukan Yahudi yang akan menerima wahyu kerajaan Allah? Siapa? Jawab. Kalah debat, kalah PK kamu. Jawab. Kalah kon. Sudah saya bilang tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Jawab, jangan termenung. Matius 21:43, siapa orang yang bukan Yahudi yang akan menerima kerajaan Allah? Jawab. Kalah PK, kalah debat. Evangelis Santo Agung Yonatan Nandar yang ditakuti para pendeta di muka bumi. Wallah kadalah Semar Badranaya. Baik. Jadi Nandar dengan ilmu halusinasinya mengatakan bahwa Isa itu bukan nabi. Sungguh kamu nekat, Nandar. Di mana di situ dikatakan bahwa Isa itu bukan nabi? Mengapa kamu memfitnah Isa bahwasanya nanti dia akan datang bukan sebagai nabi? Berarti kamu mengatakan bahwa Isa sudah dipecat jadi nabi, Nandar. Sungguh kamu nekat. Coba Nandar, siapa yang memecat Isa menjadi nabi sehingga kamu nekat mengatakan dia bukan nabi? Sungguh kamu nekat yang luar biasa, Nandar. Coba saya tanya sama kamu, kapan Isa pensiun? Atau siapa yang memecat dia menjadi nabi? Kok bisa-bisanya kamu katakan dia bukan nabi, datang sebagai nabi? Lalu dia datang sebagai apa? Utusan siapa dia? Utusan setan. Sungguh nekat kamu, Nandar. Lalu kamu mengatakan bahwasanya Isa akan datang membunuh babi. Berapa banyak babi nanti di dunia ini, Nandar? Capek nanti Isa membunuh babi, Nandar. Nanti dia datang ke Tiongkok saja, di Tiongkok, di RRC. Berapa banyak babi di sana, Nandar? Nanti dia masuk ke RRC nggak pulang-pulang karena babi di sana begitu banyak. Belum lagi nanti dia ke Jerman, di sana banyak ternak babi. Belum lagi nanti ke Amerika. Apa nanti dia pulang, Nandar, ke Indonesia, Nandar? Sungguh kamu nekat yang luar biasa, kamu, Nandar. Masa kamu bilang Isa kerjanya membunuh babi, sedangkan jumlah babi banyak sekali di dunia ini, Nandar? Heran saya melihat kamu, Nandar. Sungguh kamu nekat yang sangat luar biasa. Kamu bilang bahwa
Muhammad tidak ada nabi setelah Muhammad. Ternyata nanti Isa akan turun di akhir zaman. Gimana logikamu, Nandar? Hah? Logikamu gimana ini? Semua logikamu berantakan, tidak karu-karuan, Nandar. Aduh, Nandar. Terus kamu mengarang-arang lagi, kamu tanya sama saya, siapa ini orang Yahudi yang kepadanya nanti akan dicabut? Nandar itu kan sedang berbicara dengan orang-orang ahli-ahli Taurat. Ya, diberikan kepada bangsa lain, semua bangsa, Nandar, bukan orang Arab. Inilah teman-teman ya, mereka ini, apapun sama mereka dipelintir, apapun sama mereka ditafsir-tafsir. Tadi kamu mengutip di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6, bahwasanya Isa berkata, akan datang nanti setelahku seorang nabi namanya Ahmad. Sama Nandar diedit Ahmad jadi Muhammad. Sungguh kamu terlalu nekat, Nandar. Masa Ahmad kamu rubah jadi Muhammad? Kamu pikir Allah kurang tinta hanya untuk sekedar menulis angka MU? Hah? Ahmad kamu edit jadi Muhammad. Lagi pula di situ Isa itu kan berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, bahwasanya nanti akan datang nabi setelahku namanya Ahmad. Bagaimana mungkin Isa berkata kepada Bani Israel akan datang nabi kepadanya adalah Ahmad? Yang datang malah orang Arab. Padahal tidak pernah Allah mengutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya, menurut Quran surat Ibrahim ayat yang keempat kalau tidak salah. Ya kan? Tidaklah Allah mengutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Isa berkata kepada Bani Israel yang tentu saja bukan berbahasa Arab, bahwasanya akan datang nabi setelahku namanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Kamu bilang Ahmad orang Arab, masa orang Arab diutus kepada Bani Israel? Sedangkan Allah tidak pernah mengutus satu orang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Ini kamu termasuk nekat yang nyata, Nandar. Ya, cobalah Nandar. Itu nggak sinkron, semua ceritamu itu berantakan, nggak ada yang sinkron. Semua kamu karang semua, kamu pelintir-pelintir, kamu edit-edit, ya. Makanya sesuailah dengan apa yang tertulis di Quranmu. Dan barang siapa yang menuliskan suatu buku lalu berkata ini dari Allah, itulah kamu hanya untuk mencari keuntungan belaka, Nandar. Kamu menulis-nulis, mengarang-arang buku, kamu bikin-bikin sendiri. Kamu edit Ahmad jadi Muhammad. Tidak ada di situ dibilang Ahmad itu kepada Bani Arab, kepada Bani Israel. Kamu bikin jadi orang Arab, Nandar. Sungguh kamu pemfitnah yang keji, kamu Nandar. Keji, kamu pemfitnah yang keji. Silakan. Alhamdulillah, menang debat, menang PK kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati. Terima kasih atas kontribusi kalian. Allah Maha melihat. Kalian memenangkan PK, saya memenangkan perdebatan, ya. Oke. Inilah si Edis gak ada data. Baik, saya tunjukkan datanya. Nah, inilah kelemahan Edis, teman-teman. Dia itu nggak ada ilmu sebetulnya. Tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, takabur lil mutakabir sodako, tetapi karena kebenaran Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Saya berbicara dengan data. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Kamu ngomong tidak ada satupun data yang kamu berikan. Itulah karena kamu pengikut Paulus, rasul palsu dari Tarsus. Nih, kalau saya, kamu katakan, Nandar, bagaimana Yesus membunuh babi? Itu makna alegoris, Dudul. Di dalam Imamat 11 ayat ke-7, babi haram. Nanti Yesus akan membaca surat Al-Maidah ayat ke-3, ayat ke-4, ayat 5 bahwa babi itu haram. Hei umatku yang dulu nyembah aku, kalian masuk neraka. Matius 7:21. Wahai umatku, kalian sekarang bukan umatku, sekarang umat Nabi Muhammad. Siapa yang makan babi akan dibinasakan. Itu kata Yesus nih. Saya tunjukkan kepada kamu dalilnya ya. Kalau saya nggak berbicara asumsi ini ya. Riwayat dari Abu Hurairah. Wa yuhlikullahu fi zamanihil milala kullahu illal Islam. Nih, perhatikan baik-baik ya di sini. Nah, nih. Pada zamannya Allah memusnahkan seluruh agama kecuali agama Islam. Dan dia membinasakan Al-Masih Ad-Dajjal. Perhatikan ini hadisnya. Nih, antara aku dan dia tidak ada nabi dan dia akan turun. Kalau kalian melihatnya ketahuilah dia seorang laki-laki bla 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 bla. Jadi Yesus itu akan menjadi umat Nabi Muhammad. Dia tunduk dan patuh atas perintah dari Allah yang mengikuti risalah, yang mengikuti syariat Nabi Muhammad. Yesus, bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, andaikan Musa ada di zamanku, dia harus tunduk dan patuh terhadap ajaranku. Ben, terima kasih Ben, Anda spender nih luar biasa nih, berkah selalu. Tanpa Anda saya tidak akan menang PK. Biarkan saya yang mengalahkan Edis dari data. Des, sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Nih, ini pertanyaan saya, kamu lewatkan. Perhatikan, ini Bible-mu ya.
Ini Bible-mu, Edis, perhatikan. Ini Bible-mu Matius 21 nomor 43. Kalau di dalam bahasa Ibraninya yang ini nih. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke, saya bacakan dulu dalam bahasa terjemahan. Saya bacakan dalam terjemahanmu ini. Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Pertanyaan saya, siapa orang yang bukan Yahudi yang menerima kerajaan Allah? Jawab, nggak dijawab. Kita baca di dalam bahasa Ibraninya ya. Di dalam bahasa Ibraninya Yesus mengatakan begini, Alhen ani omer lahem, bukankah aku mengatakan kepada kalian, kitusar malkut ha Elohim, umat pilihan Tuhan, kerajaan Tuhan akan dicabut mikem dari kalian, fayiten legoy, dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Pertanyaan saya, siapa legoy di sini? Nah, Anda tahu tidak? Kalau bangsa di luar bangsa Yahudi namanya goyim, bangsa di luar bangsa Yahudi namanya goyim. Kalau singularnya satu orang di luar bangsa Yahudi namanya goy. Goyim, imbuhan im adalah plural. Kalau sendirinya goy, pertanyaan saya, tolong jawab. Umat pilihan Tuhan akan dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada orang yang bukan Yahudi, siapa? Jawabannya ada di dalam Quran. Apa? Kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam ini adalah umat terbaik, umat pilihan Tuhan yang pernah dihadirkan untuk manusia. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyeru kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari berbuat munkar. Wa tu'minuna billah. Maka berimanlah kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan begini. Ya, Yesus mengatakan begini. Matius 21:43. Yaitu kepada setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah. Siapa yang setia melakukan kehendak Allah? Di dalam Markus, waduh, menang. Jawab pertanyaan saya, menang debat, menang PK. Tidak ada pendeta di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, bukan. Dia semangat, tetapi karena kebenaran Islam ini. Dia semangat karena kok dapat koin banyak. Dia semangat dia, teman-teman, dia semangat dia karena dapat banyak koin dia. Nandar, sudah giliran saya? Baik. Tadi kamu mengatakan bahwasanya Isa itu bukan nabi. Terus saya bilang sama kamu, berarti Isa itu sudah pensiun atau sudah dipecat jadi nabi. Tapi kamu termenung, terdiam, tidak kamu sentuh sama sekali, Nandar. Ya, tema kita itu, kenapa kamu lari kemana-mana? Ini loh, Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz, ternyata nabi terakhir itu Isa, bukan Mamat. Sekarang kenapa kamu bilang untuk menghindari biar Muhammad jadi nabi terakhir, kamu bilang Isa datang bukan sebagai nabi. Lalu dia datang sebagai apa? Tukang sayur. Dia datang sebagai tukang sayur gitu maksudnya. Kamu bilang bukan sebagai nabi dia. Maksud kamu mengatakan dia bukan sebagai nabi itu apa? Apa maksud kamu mengatakan itu, Nandar? Sungguh lancang kamu mengatakan demikian. Mau kamu katakan bahwa dia sudah dipecat? Dia sudah dipecat jadi nabi maksudmu? Atau mau kamu katakan bahwa dia sudah pensiun menjadi nabi? Lalu tadi kamu bilang, jikalau Muhammad bilang pada, jikalau ada Musa, jikalau ada Isa, maka dia akan menjadi pengikutku. Pret. Kenapa saya bilang pret? Kenapa saya bilang pret? Saya buktikan, saya ngomong gak ngasal-ngasal. Katamu waktu Muhammad naik Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, katanya dia minta sholat. Allah bilang sholat berapa kali? Dia bilang sama Allah 50 kali. Lalu dia turun. Lalu Musa ngomong, oh Muhammad tawar, kamu umatmu gak akan kuat, datang lagi. Turun lagi. Berapa Muhammad? 40. Terus tawar lagi. Terus balik lagi dia ke Allah, ya Allah turunkan, turun lagi. Musa yang ngomong, kok bisa-bisanya kamu bilang Musa menjadi pengikut Muhammad? Sedangkan di situ Muhammad manggut-manggut sama Musa, disuruh bolak-balik macam tukang ojek, Nandar. Kok bisa-bisanya kamu nekat mengatakan bahwa jikalau ada Musa, maka dia akan menjadi pengikutku? Pret. Nandar, kenapa saya katakan pret? Cobalah, bayangkan Nandar ya, dia bolak-balik wirawiri kayak kurir Gojek. Nah, kok nekat kamu mengatakan bahwa Musa akan mengikut dia? Terus kamu bilang bahwasanya nanti hak kerajaan surga akan diberikan kepada bangsa Goyim. Kan sudah dibilang banyak, itu kepada segala bangsa yang menjalankan perintah Tuhan. Kok bisa-bisanya kamu bilang bahwasanya dia nanti akan kepada bangsa umat Islam? Kamu bilang umat Islam itu umat yang terpilih, mereka itu umat yang berkasih sayang. Nandar, memang benar. Muhammad pernah mengatakan begini, generasi yang terbaik itu adalah generasi sahabat. Umat yang terbaik itu adalah pada di zaman Muhammad. Memang betul itu ada dikatakan sama Muhammad. Tapi kamu lupa, Nandar, ternyata generasi Islam di zaman Muhammad saling bunoi, saling membantoi, Nandar, saling membantoi. Apa yang mereka lakukan?
kan, mereka saling membunuh di dalam perang Jamal, mereka saling membunuh di dalam perang Karbala, di dalam perang Siffin. Bagaimana Utsman berperang melawan Ali, bunuh yan mereka di sana Nandar. Kok nekat kamu bilang bahwasanya mereka itu generasi terbaik? Itukah umat terbaik yang berperang bertempur sesama saudara mereka sendiri saling membunuh? Sungguh kamu Nandar, dimanapun kamu mengklaim, maka disitulah kamu akan hancur lebur Nandar. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat Nandar ya. Sudahlah Isa kau bilang pensiun jadi nabi, sudahlah Isa kau bilang sudah dipecat dia jadi nabi. Kamu bilang lagi kamu karang-karang lagi segala macam. Aduh, udahlah Nandar ya. Sekarang kembali ke tema utama Nandar ya. Di sini jelas kamu mengimani bahwasanya Muhammad itu adalah nabi terakhir sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 40. Ya, dia itu adalah penutup para nabi. Ternyata Isa akan datang setelah Muhammad. Terus kamu bilang biar tidak kontradiksi, biar tidak bertentangan, kamu bilang dia bukan datang sebagai nabi. Berarti dia datang sebagai tukang sayur, Nandar tukang sayur. Tega kamu Nandar mengatakan Isa tukang sayur. Nekat kamu bilang. Terus kamu bilang dia membunuh babi, Nandar. Kamu bilang itu perumpamaan, bilang aja karena terlalu banyak babi dia capek, Nandar nanti. Baru kamu bilang itu perumpamaan. Benar kamu Nandar? Silakan. Aduh, terima kasih kaum muslimin. Menang PK, menang debat. Memang Allah itu ya, benar di dalam Quran surat As-Saff. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Oke, Dis. Ayo, jangan lari kau. Ayo terima. Malah ngumpat. Woi, jangan kabur, woi. Sudah saya terima kok itu gimana? Jangan kabur kau. Kok kabur ini, saya di sini nih. Gimana sih? Apanya yang kabur? Sebentar. Baik, oke. Jangan kabur ya. Kamu giliran ini. Terima, woi. Jangan ngulang. Waktu bahkan udah jalan. Kau liatin koin aja yang kau liatin. Lihat teman-teman ya. Nah, Kristen ini memang dibodohi dengan terjemahan. Ini yang saya tampilkan adalah bahasa Syriak ya, Syriak Bible nih teman-teman ya. Ini bahasa Suryani, jadi Mama Gufron ini pendusta ya. The New Testament in Syriac, the Syriac Bible according to the Peshitta text. Saya baca di dalam Matius ya. Teman-teman, kita lihat nih Matius 1. Matius 1 teman-teman, di sini ternyata Iso Masiho. Ini tulisannya Iso Masiho nih. Ini bahasa Suryani. Oke, jadi Kristen ini nama Yesus aja udah salah ya. Oke, saya jelaskan sekarang. Quran surat Az-Zukhruf. Di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 59 saya bacakan. Evangelis ini teman-teman baca Yunani bisa, baca Ibrani bisa, baca Aramaik bisa, baca Quran hadis bisa. Oke, kita lihat nih. Edis, perhatikan ini. In huwa illa abdu an amna alaihi wa ja'alnahu masalalin nabi Israel. Ya, apa artinya Isa ini teman-teman? Isa ini tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti untuk Bani Israel tuh. Untuk Bani Israel, li Bani Israila. Nah, ini menurut Al-Quran, Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel. Sekarang kita lihat menurut Bible. Matius 10 nomor 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Baik Al-Quran maupun Bible mengatakan Yesus diutus untuk bangsa Israel. Lah kalian orang mana? Orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, orang Madura. Bukan untuk orang Madura, bukan untuk orang Sunda, bukan untuk orang Batak. Yesus diutus untuk bangsa Yahudi. Nah, dia pensiun sebagai nabi ketika Nabi Muhammad hadir. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sami abi min umatin." Siapa di kalangan umat ini? Yahudiyun, orang-orang Yahudi. Atau Nasraniyun, orang-orang Kristen. Falam tu mimbi daholanar. Yahudi dan Kristen yang mendengar tentang aku, kata Rasulullah, mereka tidak beriman kepadaku, daholanar, masuk ke dalam kerajaan neraka. Tuh, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, tolong dijawab. Anda bertanya apapun saya jawab. Pertanyaan saya nggak dijawab. Nah, masalah tadi kita membahas tentang Yesus lari kepada perang. Ingat, Katolik yang mengistiadatkan Protestan itu 30 juta orang loh. Sejarah itu mencatat. Jangan kau lari ke perang. Di dalam Kristen saja, di dalam Matius 10 nomor 34 apa nih? Ayomer ya ocu amaci. Yesus mengatakan apa? Aku diutus bukan untuk membawa damai, tapi pedang. Makanya Yesus membuat kerusuhan kan ajarannya. Katolik, Protestan perang, ketuhanan perang, karena memang untuk perpecahan. Kalau Nabi Muhammad baca Quran surat 61 ayat 9, huwaladzi arsala rasulahu bil huda. Aku ini diutus untuk membawa petunjuk.
wal bil waladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi, dan agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kulli, dimenangkan atas segala yang agama yang. Tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, bukan, tetapi karena apa? Al Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Edis, saya tanya ini nggak jawab. Dis, sekarang saya tanya lagi. Ini di dalam bahasa Ibraninya. Saya tanya kepada Anda, siapa orang yang bukan Yahudi di dalam Matius 21:43? Di dalam bahasa terjemahannya nih, siapa, karena itu ini kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Tolong jawab pertanyaan saya, siapa orang yang bukan Yahudi yang akan menerima kerajaan Allah? Makanya ini karena untuk Nabi Muhammad dibuat ayat palsu pada ayat ke-44-nya teman-teman tuh. Dibuat ayat palsu kurung kurawal karena ternyata terbukti untuk Nabi Muhammad. Jeder. Ben, terima kasih Ben, terima kasih semuanya. Sudah saya bilang tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Mikana tadi malam 3 orang babak belur. Edis sekarang ditanya apa, jawabannya kemana? Jeder kamu Edis. Kalah PK. Aku menang debat. Sudahlah Nandar, kau jangan kuda-kuda kamu. Udah ya, sekarang gua ya. Nyerah lagi kamu. Ya. Enggak nyerah apa, mana waktunya? Nangis kau. Nangis? Ayo, terima itu. Kok nangis sih? Ayo terima, malah jangan telepon Bom-Bom. Pokoknya kalau kamu nelpon Bom-Bom nge-report aku, kalau tiba-tiba berhenti berarti kamu nelpon si Bom-Bom nge-report aku ya. Awas jangan nge-report kamu. Bukan kalau sudah kalah debat, iya kamu nelpon. Ini kok cuma nelpon mana? Ayo udah jawab. Oke, baik. Saya mulai ya. Ya, silakan. Jadi teman-teman, tadi kita sudah keluar dari pengakuan dari mulutnya Nandar sendiri. Bahwasanya kata dia, Isa itu sudah pensiun jadi nabi, kata dia. Sungguh luar biasa kamu Nandar mengatakan Isa pensiun jadi nabi. Lalu dia datang itu diutus siapa? Kalau dia bukan datang sebagai nabi, dia utusan siapa Nandar? Bagaimana mungkin kamu mengatakan dia utusan Allah tapi dia bukan nabi? Terus dia diutus sebagai tukang sayur, maksudmu Nandar tukang sayur? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat Nandar. Ya, tadi pertanyaan saya sama kamu loh. Semua klaim-klaimmu saya bantah loh Nandar. Kamu bilang kata kamu, jikalau Musa datang, dia akan menjadi pengikutku. Isa akan menjadi pengikut Muhammad. Tadi kan sudah saya bilang Nandar. Udah saya bilang loh, itu kan memang ada dalam riwayatmu. Bagaimana Muhammad disuruh wirawiri bolak-balik untuk menawar sholat dari 50 menjadi 5 kali. Itu pun masih disuruh lagi sama Musa untuk ditawar lagi kurang. Katanya Muhammad sudah malu. Loh, sedangkan Muhammad saja sudah dibikin macam kurir sama Musa. Kok bisa-bisanya kamu bilang Musa jadi pengikut Muhammad? Ini kan sungguh nekat yang sangat keji. Ya kan? Terus kamu bilang status Isa adalah hakim yang adil. Hakim yang adil status dia Nandar sebagai tanda bagi seluruh alam. Lah Muhammad tanda apa Nandar? Muhammad jadi hakim apa? Hakim apa dia? Gimana sih kamu Nandar? Pakai logika dong. Masa kamu bilang Muhammad lebih tinggi daripada Isa? Sedangkan Isa saja hakim yang adil. Hakim loh, hakim yang adil ya. Muhammad apa? Kok lantas aja dia bukan Nandar? Aduh, kamu itu nekat sekali Nandar, nekat. Terus kamu bilang tadi bahwasanya ada perang antara ini. Nandar, ada nggak pengakuan dari Bible bahwasanya itu umat-umat yang perang itu adalah generasi terbaik? Ada nggak Tuhan Yesus bilang begitu? Nggak ada Nandar. Tidak ada pembenaran dari Tuhan Yesus bahwasanya yang pergi perang itu adalah umat terbaik Kristen. Nggak ada. Tapi Muhammad mengatakan bahwa generasi terbaik umat Muslim, sebaik-baiknya manusia dari yang dilahirkan oleh Adam adalah generasi sahabat. Itu ada itu Nandar hadisnya. Ya jangan pura-pura kayak kamu nggak tahu hadisnya. Memang kamu nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Ya tapi Nandar biar kamu tahu. Umar dibunuh, ya kan? Kemudian Utsman bin Affan dibunuh. Ya, Ali bin Abi Thalib dibunuh, bahkan cucu Muhammad dibunuh. Itukah generasi terbaik yang hobi membunuh, saling membantui? Nandar, coba kamu pikir, Nandar pakai akal pikiran. Itu dibilang loh, ada konfirmasi dari Muhammad bahwasanya mereka itu generasi terbaik, umat manusia yang terbaik yang dilahirkan oleh Adam. Masa kerjanya saling membantui Nandar? Ya kan? Ali berperang melawan Utsman bin Affan. Mereka perang dalam perang Jamal, perang Siffin. Ya, Aisyah juga terlibat konflik. Setelah Muhammad meninggoy, Nandar, mereka itu saling membantoi. Itukah generasi terbaik? Kalau kamu bilang ada konflik antara Kristen Protestan, memang betul. Tapi apakah ada pernyataan dari Yesus bahwasanya mereka itu ini? Nggak ada. Yang dibilang oleh Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia. Ya Nandar ya? Jadi apapun semua yang kamu klaim, di situ kamu babak belur. Di mana yang kamu klaim, di situ kamu babak belur.
Terus pertanyaanmu kamu ulang-ulang lagi tadi. Kepada siapakah kerajaan surga itu diberikan? Sudah saya jawab. Kepada bangsa yang kepadanya dia memegang perintah Allah. Jelas. Kok kamu bisa berhalusinasi kepada orang Arab, Nandar? Terus kamu bilang lagi, semua pertanyaanmu saya jawab loh. Pertanyaan saya satu pun gak ada yang kamu sentuh. Ya, terus kamu bilang, Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Betul, Nandar. Tapi Yesus mengutus murid-muridnya. Pergilah kepada segala bangsa. Jadikanlah mereka muridku. Jelas. Memang Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel. Itulah kenapa Yesus tidak datang ke Cina. Yesus tidak datang ke Indonesia. Yesus tidak datang ke Amerika. Yesus tidak datang ke Jerman. Dia datang kepada orang Israel dan murid-muridnya diutus untuk pergi kepada seluruh dunia. Muhammad diutus kemana, Nandar? Kemana Nandar diutus Muhammad? Jangan heran, jangan ngahayal kalau Muhammad datang ke Indonesia, Nandar. Jangan halu. Ya. Halu terus Terima sama kasih teman-teman semuanya. Pertanyaan saya kamu jawab. Iya, ini nanti saya jawab. Lari terus kamu dari pertanyaan saya. Nggak ada kamu sentuh sama saya pertanyaan saya. Jangan terguncang. Apa aja tadi diam kok. Ayo, nyalakan timernya. Oke ya, saya akan jawab si Edi sini ya. Nah, pertama yang akan saya jawab, Yesus itu, teman-teman ya, di dalam Islam diyakini nanti datang di akhir zaman itu bukan sebagai pemimpin. Ini saya dalilnya sebutkan ya, teman-teman ya. Ini dalilnya nih. Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat sehingga turunlah Isa ibnu Maryam. Di sini bukan sebagai nabi ya. Maka berkatalah pemimpin mereka Al-Mahdi, kemarilah dan imamilah sholat kami. Ia menjawab, ini Yesus menjawab, tidak nih. Yesus menjawab tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini, yaitu umat Islam. Yesus akan jadi umat Islam dan sholatnya akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Ini rawahu Muslim. Nah, kita lihat Bible ya. Kita lihat Bible. Anda perhatikan ini. Matius 19 nomor 28, kata Yesus kepada mereka. Nih ya. Oke, langsung saja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah melihat aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi, ruang lingkup Yesus itu hanya untuk 12 suku Israel. Lah ente suku Batak, coy. Edisi Dabutar, bukan suku Yehuda. Di sini saja Anda sudah babak belur. Jangan ditelepon bom. Jangan main repot. Nah, kata siapa Yesus mengajarkan damai, Edis? Nih, gua tunjukkan. Yesus mengajarkan pengistighfar nih. Yesus kan, teman-teman tahu nggak kenapa di atas kepala Yesus ada jeruji besinya? Apa? Mahkota duri. Karena Yesus bermimpi jadi raja, nggak kesampaian. Makanya dia berbuat makar kayak OPM nih. Yesus berbuat makar kayak OPM ya. Yesus mengatakan, akan tetapi semua seteruku ini tulisan merah ya, ucapan Yesus. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhilah mereka di depan mataku. Ini ajaran Yesus. Bukan hanya itu. Matius 10 nomor 34 saya tunjukkan. Ini ajaran Yesus nih. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa perdamaian, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ini ajaran jahat ini. Yesus membawa pedang, dor. Jadi kamu jangan berhalusinasi, jangan bermimpi. Saya ngomong ada faktanya, ada datanya. Yesus menyuruh untuk membeli pedang, ada datanya. Lah kamu saya tanya, Nandar, saya tanya siapa orang? Orang ini dalam bahasa Ibraninya bukan bangsa, Edis. Kamu kalah debat, kalah PK. Nih, ini dalam bahasa Ibraninya, nih saya bacakan ya. Mikempetinaten legoi. Legoi itu satu orang Yahudi. Siapa satu orang Yahudi itu? Terjemahannya juga sama, Dis. Aduh, nih. Oke, kita lihat nih ya, teman-teman. Ini terjemahan yang benar nih. Nih. Warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi. Benar nih terjemahannya. Dan akan diberikan kepada orang bukan Yahudi. Pertanyaan saya, siapa satu orang yang bukan Yahudi yang akan menerima kerajaan Allah? Jawabannya Nabi Muhammad. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, kamu tadi berbicara Ahmad nih. Ahmad itu adalah Nabi Muhammad. Nih, Ibnu Sya'ad meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberi nama Ahmad. Nah, kamu tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Setiap statementmu hanya menggunakan asumsi dan asumsi. Sudah saya katakan, tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Takabur lil mutakabir sodako. Al-kibru batoril haq wa gomtunas. Kamu ditanya apa, jawabannya mana? Dalam bahasa Ibraninya bukan goyim, petinaten goyim. Bukan goyim, petinaten legoy. Makanya para pendeta babak belur semua. Ibrani tidak becus, Yunani tidak becus. Masa kalian tidak malu dengan evangelis Yonatan Nandar?
seorang santo agung yang ditakuti para pendeta di muka bumi Kristen. Tidak ada yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Keprok saudara, ayo kalahkan Edis, PK. Aduh, si Edis sampai termenung. Lihatlah betapa dia mengompor-ngompori ya Edis termenung dia. Udah kalah dia PK aku enggak apa-apa lah. Koin yang dicari itu, lihat tuh. Ayo Edis sudah lo. Kalau koin kalah lo. Janganlah kamu menjadi budak koin. Jangan menjadi budak koin, sampaikan kebenaran. Kalau kalah bingung koin. Tuh kan tuh. Dia koinnya enggak dia marah dia. Ya, sekarang waktu saya bicara. Silakan. Dengar, Nandar. Tadi kamu bilang bahwasanya Isa bukan datang sebagai pemimpin, kamu bilang. Bagaimana mungkin dia bukan pemimpin tapi dia hakim yang adil? Nandar, apakah kamu peang, Nandar? Apa arti hakim itu? Apa artinya hakim itu? Hakim itu artinya pemimpin, Nandar. Bahkan yang adil, dikatakan yang pengadil. Kok bisa-bisanya kamu bilang dia bukan pemimpin? Makanya makin dipelajarin agamamu, makin pusing kepala, Nandar, makin pusing. Di dalam Quran dibilang bahwasanya yang Isa bilang kepada Bani Israel bahwa akan datang nanti Nabi bernama Ahmad. Kamu edit namanya menjadi Muhammad. Terus untuk menjadi pembenaran kamu bilang dari Ibn Sapa ngomong begini bahwasanya namaku adalah Muhammad adalah Ahmad. Aduh Nandar ngomong gitu Muhammad dalam rangka apa? Bilang aja kamu karang-karang itu biar Ahmad itu jadi Muhammad, Nandar. Masa dia nggak ada angin, nggak dapetin ngomong saya ini nama saya aslinya adalah Muhammad, itu adalah Ahmad. Udahlah Nandar, demi kau ngarang bebas biar Ahmad itu Muhammad, jangan kau ngarang-ngarang cerita. Ya, jangan ngarang cerita, Nandar. Ya, kemudian lagi kamu bilang tadi masalah Yesus mengajarkan, Nandar, tidak pernah Tuhan Yesus kami membawa-bawa pisau, membawa-bawa pedang untuk nakut-nakutin orang. Biar kamu jadi ikut saya. Nggak pernah, Nandar. Yang ada nabimu ngomong di dalam hadis, aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka terpeliharalah harta mereka daripadaku, Nandar. Kamu nggak tahu itu? Hah? Ini Nandar ajaran telor, Nandar. Apa buktinya? Banyak orang yang terinspirasi dari itu. Ya, kamu kemarin tinggal di mana, Nandar? Kamu kan, saya tahu kamu tinggalnya di Jawa Barat. Polsek Astana Anyar ketika di bum ya kan? Yang meledak itu di motornya tertulis apa? At-Taubah 31, Nandar. Tertulis At-Taubah 29. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sampai mereka membayar jizyah, Nandar. Kok kamu itu nggak ngelihat sih, Nandar, ada ayatmu? Hah? Dekat rumahmu itu, Polsek Astana Anyar. Di motor Shogunnya warna hijau atau biru itu ya, tertulis At-Taubah 29. KUHP hukum tafir, Nandar, tafir. Itu terinspirasi dari mana, Nandar? Ada nggak harta rampasan perang sebagian untuk Yesus dan murid-murid? Nggak ada, Nandar. Yang ada di tempatmu harta rampasan sekian persen untuk Muhammad. Ada jatah harta rampasan perang, bahasa Arabnya ghanimah. Nggak pengen kamu, Nandar, mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Ya, perempuan-perempuan yang kamu dapatkan dari jarahan perang adalah haknya Muhammad. Itulah kekhususan bagimu, bukan bagi umat muslim yang lain. Jadi Muhammad diberi kekhususan berupa wanita-wanita, Nandar. Sungguh kamu menekat, Nandar. Sampai kapan kau tipu itu orang-orangmu, umat-umatmu, Nandar? Bertaubatlah kau, Nandar. Mana pernah Yesus ngomong, "Hei murid-muridku, pergi kalian, tumpas ini, suku ini, ambil harta rampasannya, perempuan tawanan perangnya bawa kemari menjadi istri-istriku." Tidak ada, Nandar, tidak ada. Tuh baca itu di dalam surat An-Nisa itu, Nandar, bahwasanya dikhususkan bagimu, ya, perempuan-perempuan, budak-budak yang kamu miliki, yang kamu dapatkan dari peperangan. Hal itu menjadi kekhususan bagimu, bukan bagi muslim-muslim yang lain. Mengapa begitu cepatnya Tuhannya Muhammad, Nandar, kalau soal perempuan? Mengapa begitu cepat kalau soal perempuan itu? Maka kekhususan untuk Muhammad, Nandar. Sungguh kamu tega mengikuti orang yang seperti itu, Nandar. Coba kamu mikir, Nandar. Mikir. Ya. Kalau dukun palsu itu, Nandar, ngomong, kalau kamu mau sembuh, maka bukalah bajumu. Kenapa kamu tidak mencurigai? Jangan-jangan itu akal-akalannya dia saja, Nandar, biar banyak perempuan dapat. Tega kamu, Nandar, tega. Kamu sungguh tega, kamu, Nandar. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, kamu, Nandar. Ya, nekat. Koin saja yang kamu cari itu, Nandar. Koin. Silakan. Oke, aduh, kalah aku, gak apa-apa lah. Mengaku dia kalah dia. Mengaku dia kalah. Nangis dia. Nangis dia. Udah, jangan lupa, jangan kabur lo. Jangan kabur, ayo lagi. Nangis dia udah ngaku kalah, dia nangis. Ayo lo. Waktu gua diam. Teman-teman, inilah si Edis ya.
Sejak kapan? Aku heran nih, saya di sini botolnya minta ampun dia, cuma mencari koin dia. Sejak kapan arti dari kehakiman? Ya, aduh ya Allah, sekolahmu itu sampai apa sih Edis? Masa nggak mengerti legislatif, yudikatif? Aduh ya Allah. Yang namanya pengertian hakim itu bukan pemimpin, Dudul. Hakim itu berfungsi untuk memutus perkara, memiksa perkara, memutus perkara, dan memutuskan perkara. Salah satu perkara yang diputus oleh Yesus adalah tentang ketuhanan. Yesus akan membunuh, akan mematahkan salib. Itu yang diputus oleh Yesus. Oh, hakim pemimpin, Dudul. Hakim itu bukan pemimpin. Kalau pemimpin itu amir namanya. Makanya ada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kamu nggak bisa membohongi seorang evangelis agung, Isanto Agung, Yonatan Nandar. Nih, buat tunjukkan. Justru Yesus mengajarkan tentang pengistiatan nih. Ini yang diajarkan oleh Yesus ya. Nih, ini Bibelmu loh, bukan saya. Ini ajaran Yesus nih. Bilangan 31 nomor 17, maka sekarang ini ajaran Yesus. Hakim-hakim 8 nomor 20, ini ajaran Yesus. 1 Samuel 22 17, ini ajaran Yesus. Saya tunjukkan ya bagaimana Yesus ngomong nih. Perhatikan, ini jawaban Yesus nih. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Yesus memang datang bukan untuk membawa damai. Ini murid-muridnya disuruh membeli pedang. Pedang itu bukan untuk ngiris cabai. Pedang itu untuk wek. Dis, sudah saya katakan, Dis. Tidak ada orang Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Bom lari terbirit-birit, RK sampai sakit parah, ya. Si Joseph kabur, Elia Miron nggak berani, bom nggak berani. Cuma kamu yang berani saat ini. Sudah saya katakan, tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, bukan. Islam tidak pernah mengajarkan kesombongan, karena kesombongan adalah dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Sang Pencipta. Ketika ketika iblis disuruh bersujud kepada Adam, iblis mengatakan, "Ana khairum minhu," aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ditanya apa, jawab apa. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya. Jangan lari kemana-mana, Dis. Nih pertanyaan saya. Jangan lari kemana-mana, Edis. Mana ya? Laptop saya. Oke. Nih, ini pengertian kehakiman loh. Gak ada itu. Matius 21. Nih, ini yang saya tanya, Edis. Tolong kamu jawab. Siapa orang yang bukan Yahudi yang menerima kerajaan Allah? Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Satu orang ini. Siapa di situ? Enggak kamu jawab. Di dalam bahasa Ibrani-nya pun sama. Alhen ani omer lahem, bukankah aku berkata kepada kalian, ki sebab tusar malkut ha Elohim, dan kerajaan Allah, umat pilihan Tuhan, mikem akan dicabut daripada kalian. Peti naten akan diberikan legoy. Ini goy nih. Gimel, pap, yud, dibacanya legoy. Ada sepa di sini lamet. Kalau bangsa goyim, kamu nggak bisa menjawab karena kamu bani terjemahan. Udah sekarang gini aja, bangkitkan, hidupkan kembali Paulus dari kuburnya, debat dengan saya. Tidak akan menang karena kebenaran hanya ada dalam Islam. Jangan tepuk-tepuk jidat. Saya menang bukan karena saya hebat, tetapi di dalam Islam al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya, di mana dasarnya orang yang bukan Yahudi di dalam Matius 21 nomor 43? Siapa orang yang bukan Yahudi di ayat tersebut? Awang, terima kasih. Yang kedua, di mana pengertian hakim bahwa hakim itu adalah pemimpin? Di mana? Kamus apa? Bahasa apa? Di mana? Tunjukkan. Sudah. Botol, saya katakan Kristen tiok semua sama saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita menang debat. Oke. Si Edis kebabak belur sama saya, Edis, kamu Dis. Waduh, PK kalah aku memang. Kalau PK nggak apa-apa lah kalau PK ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Nggak usah kau bahas-bahas masalah koin, fokus saja. Iya, nggak apa-apa lah. Itu apresiasi. Nggak apa-apa. Kau kurang duit. Udah lo kalau kalah debat jangan nyung koin. Giliran sendiri aja lo. Ayo teman-teman. Sekarang giliran saya silakan. Ingat, semua pertanyaanmu saya jawab. Tapi tidak ada satupun pertanyaan saya kamu sentuh. Pertama, kamu bilang Muhammad adalah nabi yang tukang ngajarin cebok. Bagaimana mungkin kamu bilang status Muhammad itu hanya nabi yang hanya mengajarkan orang cebok, pakai batu lagi? Itu nggak kamu sentuh dari tadi. Terus yang kedua, masalah ini dibilang tidak ada lagi nabi nanti setelahku, kata Muhammad. Ternyata masih ada lagi Nabi Isa. Nandar, kameramu balik ke sini. Kau malu kau Nandar. Kameramu kenapa kau balikkan? Kau malu, ya?
Terus nih saya catat semua nih. Nih Gua saya catat di tanya apa, tangan jawabannya nih. apa? Dengarkan nih, saya catat di tangan nih ya. Nih, kamu bilang hakim itu bukan pemimpin. Nandar, kok bisa-bisanya kamu bilang hakim itu bukan pemimpin? Yang namanya hakim, Nandar, itu adalah pemutus sebuah perkara. Kalau pemutus sebuah perkara itu pastilah dia pemimpin. Nggak mungkin pemutus perkara itu tukang ukur jalan. Aneh kamu itu. Bagaimana mungkin pemutus sebuah perkara, ada sebuah perselisihan, dia pemutusnya, yang mana yang benar mana yang salah, tapi dia bukan pemimpin, maksudmu dia tukang sayur. Aduh, Nandar sungguh nekat kamu jadi orang tuh nekat. Terus yang kedua, mengenai tukang bohong kata kamu bilang terus Paulus tukang bohong. Nandar, ya, dalam ajaran agamamu sendiri, Nandar, Muhammad mengajari kamu berdusta dalam 3 hal. Saya nggak pernah bohong kalau ngomong, Nandar, ada dalilnya. Nabimu mengajari kamu berdusta dalam 3 hal. Ya, saya catat semua ini. Tolong kamu catat itu poin-poin dari kamu ya. Terus ini kamu bilang lagi. Kamu bilang ya, bangkitkan Paulus suruh berdebat dengan saya. Aduh, Nandar. Yang seharusnya itu, yang dibangkitkan itu harusnya Muhammad, tapi sayang dia masih tidur di dalam kubur, Nandar. Ya. Ingat, Nandar ya, kamu adalah pengikut orang mati yang ada di kuburan. Ya, kamu ini adalah umatnya orang mati. Kami, ya, orang-orang Kristen, umatnya Yesus yang hidup, firman yang hidup. Kami mengikuti yang hidup, Nandar. Kebangkitan orang-orang mati bagi kami bukanlah dongeng dan isapan jempol orang-orang beragama, tidak. Kami melihat, membuktikan dari para saksi mata. Para saksi mata yang menulis semua kejadian itu, yang rela mereka mati untuk memberitakan firman itu, melihat, meraba dengan mata kepala kami sendiri bahwa firman yang hidup itu bangkit. Jadi cerita kebangkitan orang mati bukan isapan jempol seperti dalam agamamu. Muhammad di mana? Ada nggak di tempatmu kebangkitan? Mewek, kamu, Nandar, mewek. Ya, yang ceritamu cerita dongeng semua, Nandar, cerita dongeng yang kau percayai, dongeng yang kau percayai. Kami percaya sejarah. Cerita kami tidak dibangun di atas pondasi sebuah dongeng, cerita-cerita orang beragama. Bahwasanya nanti kalau mati ditanya, siapakah nama Tuhanmu? Nandar, kau percaya dongeng yang kau percayai. Kami tidak, Nandar. Yesus mengalahkan maut. Itulah bukti bahwa Tuhan itu ada. Itulah bukti bahwa ada sosok yang maha kuasa yang kita tidak pernah, yang kita tidak lihat. Nyata, ya, orang mati hidup, tuli melihat, buta melihat, tuli mendengar, mati dihidupkan. Apa yang dilakukan Muhammad? Kau menjadi pengikut Muhammad yang sampai sekarang masih dalam kubur, Nandar. Kau itu pengikut orang mati. Mengapa kau tega kau menjadikan dirimu, ya, kau jadikan dirimu mengikuti atau dipimpin oleh orang yang ada dalam kubur? Sehat, Nandar, sehat. Ikut datang kepada Tuhan Yesus. Ikut yang hidup, dipimpin oleh yang hidup. Jadikan yang hidup sebagai pemimpinmu. Bukan yang mati kau jadikan pemimpinmu. Masa kau mau hidupmu dipimpin oleh orang yang ada dalam alam kubur? Ya. Jadi Kristen itu bukan ngecap, Nandar, bukan ngecap. Bahwa kebangkitan orang mati ada dan Yesus sudah menunjukkannya. Menunjukkan kepada murid-muridnya, disaksikan 40 orang. Maka demi itulah murid-murid itu, kami memberitakan kepada kamu bukan dongeng-dongeng dan isapan jempol. Kami memberitakan kepada kamu apa yang kami lihat, apa yang kami raba. Itulah yang kami beritakan kepada kamu. Kamu malah memberitakan dongeng-dongeng. Waktu habis. 5 menit tidak menjawab pertanyaan saya. Kamu. Oke, ulangi timernya. Kamu ngomong ngalur ngidul gak jelas kamu, Edis. Coba. Sudah saya kalah. Ayo, waktunya. Jangan gugup kamu. Gugup kamu ya, malah telepon bom. Jangan meripot ya, Edis. Saya mencet ini loh, mencet tombol loh. Oke. Nih teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman atas dukungannya. Super sekali kalian semua. Si Edis ini memang giliran saya membahas jaminan keselamatan, lari ngandol ngidul, gak berani lagi. Sekarang bahas tentang Yesus, nabi terakhir bagi bangsa Israel. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir bagi umat manusia. Malah dia bahas Paulus, bahas kedustaan nih. Ajaran pendusta itu ajaran Paulus. Teman-teman perhatikan saya. Si Paulus mengarang kitab 14 kitab di dalam perjanjian baru. Dijadikan firman Tuhan. Padahal si Paulus ini yang pendusta. Di mana ayatnya Paulus adalah penipu, pendusta nih. Teman-teman perhatikan ya. Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku. Dia ini melegalkan, melegitimasi sesuatu kebenaran Kristen dengan cara berdusta. Nih, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Inilah dalil kalau orang Kristen pakai kerudung, ya, pura-pura murtad, pura-pura haji, karena diajarkan oleh si Paulus. Ada lagi nggak? Ada.
Nih, si Paulus ini adalah Lucifer, penipu. Coba perhatikan ini ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan, saya tanya sama orang Kristen, ini kenapa ada strip panjang di sini? Kenapa ada strip panjang di sini? Kamu katakan, ini adalah pembelaan dari LAI untuk menutupi kedustaan Paulus. Di dalam bahasa Yunaninya nggak ada ini. Di dalam bahasa Yunaninya kamu katakan ini nggak ada. Ini adalah diksi tambahan. Saya baca di dalam bahasa Yunaninya ya. Esto de hego au kateba resha humas aliu farkon panorgos dolo humas elabon. Yunani bisa baca, Ibrani bisa baca. Kamu, sekarang saya tanya sama kamu nih. Kamu katakan di dalam bahasa Yunaninya dari diksi yang mana? Coba. Nanti kamu jelaskan kepada saya. Sekarang kita hapus diksi ini karena diksi ini adalah diksi tambahan dari LAI. Kita baca nih ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ini si penipu ini, Lucifer, Beelzebul nih. Ini LAI berusaha menutupi nih dengan mengatakan kamu katakan, padahal ini nggak ada di dalam bahasa Yunaninya. Jeder kamu tuh. Kamu yang diikuti itu Paulus pendusta, makanya kamu tersesat, ditipu oleh si Paulus. Ayatnya ada loh, dia penipu, cuma ditutupi dalam terjemahan. Kena lagi kon. Kamu membahas apapun dari segi manapun, Alkitabmu yang akan menunjukkan kebobrokan Kristen ini. Jangan merenung, kalah debat kamu. Sudah saya sampaikan, tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya debat. Apalagi jaminan keselamatan. Bahas, nah Yesus tidak disalib. Sekarang, udah jelas di dalam Matius 21:43. Ya, kerajaan Allah akan diberikan kepada satu orang di luar Yahudi yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Siapa satu orang ini? Coba, siapa satu orang yang dimaksud oleh Yesus? Karena, nih teman-teman perhatikan ya, karena ayat itu merujuk kepada Nabi Muhammad, dibuat ayat palsu. Coba kita lihat ya, Matius 21 nomor 43. Nih teman-teman ya, ini terjemahan LAI memang gabrul ya, ini terjemahan LAI gabrul. Matius 21:43, ini terjemahan yang gabrul, yang tadi yang benar. Nah, karena ini merujuk kepada Nabi Muhammad, mereka tambahkan ayat palsu di ayat 44-nya ini. Dan barang Oke, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik antara Bang Edis TV bersama dengan Yonatan Nandar. Dan kita bisa melihat bagaimana Bang Edis TV ini terus membungkam bahkan mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar dari seorang Yonatan Nandar yang kerap kali menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang iman kekristenan. Bahkan dia sendiri berkata bahwa dia merupakan seorang penginjil dan juga evangelis yang walaupun kita tidak tahu latar belakang gereja yang mentabiskan dia menjadi seorang evangelis atau penginjil itu dari mana seperti itu. Dan kita melihat juga ya bahwa Yonatan Nandar ini memang sangat-sangat tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang kekristenan, apalagi tentang isi Alkitab. Bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa Yesus menggunakan bahasa aslinya yaitu Ibrani dalam Perjanjian Baru? Ini kan miris Yonatan Nandar. Yesus itu hidup bukannya dia tidak menggunakan bahasa Ibrani atau Yunani seperti itu, tapi untuk terjemahan bahasa asli dari Perjanjian Baru itu menggunakan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Sedangkan bahasa Ibrani itu digunakan pada Perjanjian Lama seperti itu atau Taurat. Itulah yang harusnya dipahami dan dimengerti oleh seorang Yonatan Nandar untuk kalau betul-betul dia memiliki pemahaman yang baik tentang kekristenan atau isi Alkitab seperti itu. Tapi ya kalau kita lihat memang niat dari Yonatan Nandar ini memang bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk berdebat, untuk menemukan satu titik kebenaran atau beradu argumentasi dengan sehat. Malah dia cuma berniat untuk bertujuan untuk mengalahkan lawan debat seperti, bukan untuk mencari titik tengah atau kebenaran atau yang lain hal yang seperti kebaikan seperti itu ya, tapi hanya untuk mengalahkan dan juga mengusik seperti itu. Karena ada satu statement dari Ustadz Kainama yang saya dengar di salah satu video, dia mengatakan bahwa kita jangan membahas tentang hadis atau apa seperti itu, kita rugi sendiri. Mari kita hajar bahkan kita apa mereka seperti itu ya. Ini merupakan suatu hal yang tidak baik sebenarnya ya, tapi ya memang begitulah situasi kalau berhadapan dengan seorang Yonatan Nandar. Dan ya kita hanya bisa berharap berdoa supaya suatu saat nanti Yonatan Nandar ini bisa bertobat dan dia juga bisa memiliki pemahaman yang baik, yang benar tentang kekristenan, apalagi tentang Alkitab. Dan saya juga sarankan
Yonatan Nandar, jikalau engkau mau memahami kebenaran firman Tuhan, engkau harus membuka hati diri dan pikiran untuk menerima firman itu masuk dalam hatimu, sehingga firman itu bisa mengubahkan engkau, bahkan juga menyelamatkan engkau ketika engkau percaya kepadanya sebagai sang firman, sang yang adalah juru selamat umat manusia yang percaya kepadanya. Oke teman-teman, ya kiranya melalui diskusi atau debat ini kita juga semakin dicerdaskan, dan kita juga boleh memiliki pemahaman yang baik yang benar tentang kekristenan, apalagi tentang Alkitab, supaya ketika ada orang di luar sana yang mempertanyakan, bahkan mengusik-ngusik, kita bisa mempertanggungjawabkan dan menjawab mereka setiap tuduhan liar mereka, supaya melalui hal ini banyak orang yang mengenal kebenaran, bahkan banyak orang yang diselamatkan, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka. Oke, kita berdoa untuk Bang Edis TV dimanapun dia berada. Biarlah Tuhan terus pakai dia luar biasa dalam pelayanannya, dia dalam setiap hal apapun yang dia kerjakan, dia lakukan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.